kenapa Paulus memasukkan elemen tadi kan kalau kita lihat ya, dia suruh kita memperhatikan orang yang sedang di bawah keadaannya, begitu juga dengan tentunya saudara-saudara kita. Dan sekarang dia mau angkat kita, jangan lupa juga loh, doakan loh yang di atas kita, pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus memposisikan diri bukan hanya di dalam zona nyaman kita, ya cuma mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan. Contohnya ketika kita mendengar tentang firman, Yesus mengasihi kita. Respon kita apa? Mengasihi Yesus. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Diskusi Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan pertama tahun 2022 membahas mengenai pekabaran kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Dan kita sudah ada di penghujung triwulan pertama di pelajaran 13 dengan judul Peliharalah Kasih Persaudaraan. Untuk sahabat-sahabat yang telah mengikuti sepanjang triwulan ini, kami berterima kasih dan kami berharap agar pelajaran sepanjang triwulan ini telah membuka pikiran kita akan kitab Ibrani dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ikuti terus karena triwulan depan kita akan memiliki pelajaran yang baru, yang lain, dan kami tentunya akan juga mempromosikan buku-buku Sekolah Sabat yang kami dapat kirimkan kepada pemirsa semua di tempat masing-masing. Baik, di sini sudah ada sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Kita ada Pendeta Christian, Shalom. Shalom, selamat. Shalom. Ya, lalu ada Bang Edmund Situmorang, Shalom Bang. Shalom, shalom pemirsa. Kita juga sudah bersama dengan BJ, Shalom BJ. Shalom pada pemirsa. Dan juga Pendeta John Sinaga. Shalom. Thank you sudah mau berdiskusi bersama. Dan sebelum kita ngomongin tentang kasih persaudaraan, nih, saya pengen tahu kalian punya berapa saudara sih? Terus paling sering berantem tuh sama yang mana? Dan kenapa? Apa yang sering diberantemin? Oke, thank you untuk pertanyaan. Mungkin saya baik yang mungkin sudah kenal juga di sini. Yang paling saya sering berantem itulah abang kedua saya. Dia umurnya hanya beda 1 tahun. Yang lain abang pertama dan adik keempat dia agak cukup jauh. Itu Pastor Lusana Tona. Kami suka berantem dari kecil mungkin karena seumuran ya. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan bersama-sama. Contohnya bermain bersama ataupun makan. Kadang suka karena seporsi kan beda gitu. Jadi sering berantem. Tapi itu mungkin waktu masih kecil saja ya. Kita sudah besar, lalu kita mengerti dan bahkan kita jadi lucu ya mengingat momen tersebut. Jadi malah jadinya dekat sekarang. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Oke, thank you BJ. Wah, kalau saya paling sering berantem dengan semuanya. Jadi kami berempat, karena saya bandel ya. Itu saya punya adik-adik semua ada cacat di kanan, atas, kiri itu ada di dagu. Saya bahkan ditusuk di sini sama adik saya, di pipi saya ditusuk sama pakai pensil. Saking begitunya saya dulu nakalnya ya. Tapi puji Tuhan kehidupan itu penuh dengan pergumulan dan kami disatukan oleh karena pergumulan itu. Abang anak pertama? Aku anak pertama. Oke, thank you Bang. Kalau Pastor John? Adik ketiga. Ya karena sama yang pertama kembar kan, jadi saya kalau dari mana gitu sebenarnya kalau sama yang kembar kan aku berasa terus sayang sama-sama, jadi kalau berantem itu nggak enak deh. Kalau yang lain itu cewek, sulit kalau berantem sama cewek. Itu sampai ketiga itu yang paling
Jadi sebetulnya cari teman untuk berantem aja. Kalau ini nggak boleh. Siapa yang bisa gue berantemin? Tapi biasanya kalau yang kembar itu malahan suka berantem loh. Iya, banyak. Oh enggak ya? Karena kan kayak disamain, baju disamain, apa disamain Betul, semua betul. gitu kan. Mungkin itu hanya kita yang melihat dari luar. Dia kan udah mengalami dulu. Betul. Oke, kalau pendeta Christian? Saya ada 3 bersaudara, saya yang paling bungsu. Perbedaan umur 10, yang kedua 10, yang pertama Wow. itu 14, Waduh, 14 jauh ya. tahun. Jadi saya yang bikin masalah. Oh. Jadi mereka tidak pernah marah, malahan mereka melindungi kalau ada masalah atau apa. Oh ya, anak lucu. Iya, Bang. Oke, thank you semua udah sharing, udah cerita. Semoga ini bisa menjadi apa ya, sesuatu yang kita bisa pikirkan untuk pelajaran pekan ini tentang kasih persaudaraan. Dan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Pelajaran ke-13 ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Oke, kalau kita bicara mengenai kasih persaudaraan, di bayangan kita kan kayaknya, wah kalau saudara itu, kalau yang saling mengasihi, saling sayang itu pasti nggak ada berantem, pasti saling sayang terus, dukung terus gitu ya. Padahal dalam kenyataannya, berantem pasti wajib gitu ya. Bahkan Tidak terhindarkan. bahkan tadi BJ di belakang sempat bilang paling sering berantem tapi paling dekat juga gitu. Iya. Karena yang sering ada hubungan, yang ada walaupun hubungan itu menimbulkan Gesekan. percikan-percikan, gesekan-gesekan itu paling tidak yang paling banyak gitu hubungannya. Kayak api kan, semakin banyak bergesek semakin menyala api. Iya. Nah, kalau kita pelajari di kitab Ibrani ini, sebelumnya kita sudah belajar bahwa Yesus menganggap kita saudara, Iya. mengangkat kita sebagai saudara, bahkan tidak di garis bawahnya tidak malu menyebut kita itu saudara. Iya. Jadi pelajaran pekan ini, orang percaya atau kita, orang Kristen harus melakukan satu sama lain apa yang Yesus lakukan untuk mereka. Iya. Apa yang Yesus lakukan untuk kita sebagai saudara, begitu juga kita lakukan untuk orang lain sebagai saudara. Balik lagi, ilustrasi pertama. Yang namanya saudara, nggak mungkin nggak ada gesekannya, nggak mungkin lurus aja terus. Ya, kita sekarang mau melihat kasih persaudaraan itu seperti apa sih? Ya. Sepanjang pekan ini apa kira-kira pelajaran yang DJ dapat? Oke, thank you Yola. Jadi kalau untuk pelajaran sahabat ini atau minggu ini kita menurut saya bagian akhir itu melengkapi dari semuanya. Not necessarily the climax, tapi menurut saya pelajaran ini melengkapi semua dari yang kita pelajari 1 sampai 12. Karena sama seperti hukum, yang pertama terutama adalah kasihlah Allahmu, tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Jadi ini seperti kita tahu surat ini diberikan pada jemaat Ibrani pada awalnya gitu ya. Ini Paulus mau mengingatkan, kita tahu insiden Paulus dengan Petrus. Apa? Petrus kan Benci. seperti munafik ya. Kalau ada orang Ibrani, dia seperti pura-pura nggak kenal dengan orang-orang Kristen yang non-Jewish. Dia tahu ini adalah godaan terbesar juga oleh apa? Oleh yang dihadapi oleh jemaat Ibrani sama seperti umat Kristen zaman sekarang, yaitu menganggap bahwa orang yang saudara kita itu hanyalah orang-orang yang seiman dengan kita ataupun seagama dengan kita. Padahal sama seperti Yesus mati bagi semua orang, sama seperti matahari Tuhan berikan untuk semua manusia, terlepas Anda jahat atau baik. Begitu juga lah kita sebagai umat Kristen seharusnya mengikuti teladan Yesus. Kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak boleh eksklusif. Kita merasa kita lebih suci dari yang lain, atau kita merasa kita mempunyai lebih banyak tahu kebenaran dari yang lain. Padahal justru dengan semakin banyak kita tahu kebenaran, seharusnya semakin terpancarlah kasih persaudaraan itu dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah teguran atau mengingatkan kita semua untuk supaya apa?
juga harus sensitif dengan isu-isu sosial, isu umum. Karena kita umat Kristen suka merasa, ada contohnya kemarin ada bencana di Gunung Merapi, ya udah banyak orang kok yang bantu, udah banyak NGO kok yang saya kasih ini tidak akan ada bedanya membuat perubahan. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus peduli, sensitif ya. Karena itulah adalah apa? Seperti kalau saya ibaratkan ujian kalau dengan Tuhan itu seperti ujian teori, ini ujian praktiknya. Ya, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Ya itu yang saya dapatkan ya. Thank you. Oke, thank you. Kalau pendeta Christian gimana? Ya, jadi dari pelajaran terakhir ini seperti tadi untuk pelengkap ya. Dari awal pelajaran 1 sampai 12 itu lebih mencolok tentang bagaimana Allah bertindak. Tetapi di pelajaran terakhir ini bagaimana kita yang merespon akan kasih Allah itu. Jadi seperti Yesus telah menunjukkan action, artinya dia sudah menunjukkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang terbukti. Bagaimana dengan kita? Jadi dengan cara mengasihi, dia tidak malu mengatakan saya dan saudara-saudara sekalian itu sebagai saudara. Berarti ada juga yang malu, kan? Ada juga yang malu mengatakan, contoh ketika dia saudara saya sudah menjadi pembunuh, pencuri. Jadi kita walaupun di depan saya tidak malu, tapi di belakang sudah jadi cerita. Jadi saya juga sudah enggan dengan dia, sudah tidak mau lagi dengan dia walaupun saudara. Tetapi Yesus menerobos itu semua dengan cara, saya ini kudus. Kita manusia itu berdosa, tapi dia tidak malu untuk memegang tangan kita yang berdosa. Dia menerobos itu semua, dan itulah yang menjadi pelajaran yang luar biasa untuk melengkapi semua pelajaran dari 1 sampai 12. Oke. Sarjan? Dari gue pribadi ya, untuk sekolah sahabat kita berbicara mengenai nasihat dan selamat, dan betul sekali tadi kata Pastor Christian bahwa ini adalah respons dari kita sebagai umat Allah. Apa artinya untuk menjadi imamat yang rajani, untuk hidup di Bukit Sion, dan semuanya itu berakhir dengan hal-hal yang praktis. Jadi biarpun kitab Ibrani itu syarat dengan teologi, tapi in the end pertanyaan paling penting itu apa yang kita gunakan dengan teologi kita. Itu sih. Oke. Ya, ini gambarannya ada di Ibrani 13 ayat 30. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya pikir kita juga memiliki satu gembala, ya, kita kawanan domba sama dengan yang lain. Gembala kita Yesus Kristus, dan dalam hal ini juga Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan. Ini saya pikir bila mana kita sudah bersaudara tadi kayak BJS sudah sampaikan, kita itu kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang sulit. Kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, ya terlihat lah gimana kita memperlakukan orang lain, ya kan? Tapi banyak orang fokus pada diri sendiri aja, nggak mau ke orang lain. Nah ini yang kendala juga. Ya, sampai ada foto-foto yang di meme itu ya, orang sambil foto-foto, terus padahal ada yang lagi tercebur di situ. Nih gue lagi lihatnya orang tercebur. Itu kan gambaran di zaman now gitu. Kita sibuk dengan diri sendiri, kita lupa bahwa orang lain butuh bantuan. Oke, thank you semuanya. Dan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Kita kembali lagi dan kita masih di pelajaran peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita ngomongin saudara, orang-orang yang kita kenal, pertama pasti saudara ya sedarah gitu ya, kandung, atau orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita yang saking dekatnya kita bisa bilang mereka itu saudara kita. Mungkin orang-orang gereja karena kita kenal, lalu seiman atau agama tadi. Tapi di luar dari itu, kadang-kadang kita agak susah untuk menyebut mereka saudara gitu ya. Apalagi dengan perbedaan yang banyak sekali.
dengan tadi yang pendeta Christian sebutkan, mungkin ada background yang nggak bagus, tapi kitab Ibrani ini menembus semua itu karena dikatakan kamu datang kepada orang-orang, datang kepada saudaramu, kamu perhatikan mereka yang ada di penjara, karena dulunya kita juga adalah di penjara gitu, dihukum oleh karena dosa. Kamu perhatikan mereka. Ada nggak pengalaman mungkin dari pendeta-pendeta atau dari abang-abang di sini yang mengunjungi orang-orang di penjara, memberikan pelayanan kepada mereka? Mungkin kalau saya boleh mulai ya. Thank you Yola. Jadi saya pernah mengunjungi di penjara di Makassar. Saya lama di hidup Jakarta, Jabodetabek. Pertama kali saya melayani di penjara pas saya ke Makassar waktu itu dengan grup paduan suara. Memang awalnya saya seperti agak sedikit ada rasa cemas ya, karena ya wajar lah ya, namanya ke tempat penjara. Tapi tahu nggak, ternyata setelah saya melewati penjara itu, it was one of the best experience that I had in my ministry. Kenapa? Karena saya melihat ketika melayani orang di penjara itu, mereka tuh nyanyi dengan lepas sekali. Dia tidak ada tahan-tahan. Dia juga orang yang ramah saat seperti udah hidup, sudah nothing tulus lagi. Bahkan yang menyanyi lagu spesial itu orang di penjara seumur hidup. Sentence, karena dia membunuh atasannya, bosnya, dengan berencana. Tapi saya lihat mereka orang-orang yang banyak anggap sudah tidak ada lagi hope gitu ya. Tidak ada lagi harapan. Tapi mereka memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Terlepas dari pelajaran poin-poin penting yang disampaikan bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang seperti ini, tapi sebenarnya tahu nggak, kita melakukan ini sebenarnya we are doing it for ourselves tuh. Tadi disampaikan oleh Bang Edmund, seperti ngasih diri sendiri. Ini kita jadi sadar bahwa kita lebih appreciate life. Kita lebih waduh ternyata saya jauh banget ya, kok saya disuruh duduk sebentar aja 2 jam udah restless di gereja. Orang-orang ini mau 3 jam 5 jam mereka bersukacitanya lepas sekali. Jadi tapi tentunya mereka walaupun itu dalam ibadah tetap mereka harus kita berikan dukungan moral, dukungan materi, dukungan yang kita bisa buat, karena mereka ini adalah orang-orang mungkin bisa dibilang yang sedang mengalami level terendah dalam kehidupan mereka. Apapun bisa terjadi. Karena nggak semua orang kan yang seperti tadi ada yang bersemangat, tapi ada juga tentunya yang masih merenung, mereka masih denial atau gimana. Jadi itulah mengapa Tuhan, sama seperti Yesus, pelayanan dia mulai dari 2 kota yang paling dibilang najis, yang paling semua seperti sudah tidak ada harapan, tapi dia datang bawa keselamatan kepada 2 kota itu. Begitu juga dia mau kita tidak melihat dari hal favoritisme tadi sudah disebutkan orang-orang yang dekat kita saja, tapi go beyond that, kita keluar, tidak hanya orang-orang yang kita favoritkan. Don't get me wrong, orang-orang yang baik kita sudah harus pasti kita baik pada mereka. Tapi bagaimana kita bisa buat baik pada orang yang tidak berbuat baik pada kita? Justru kalau kita bisa memberikan perbuatan baik pada orang yang kita tahu nggak bakal bisa balas kebaikan kita, Tuhan yang langsung balas kita. Kalau pendeta pribadi ya, pengalaman melayani orang di penjara kayaknya berbeda sih dari pengalamannya Bang Ji. Mungkin dia berkunjung ke penjara yang agak sedikit elit kayaknya. ya cukup menengah ke atas, karena saya berkunjung di Filipina sebenarnya. Waktu lagi gencar-gencarnya Duterte, itu parah banget. Penjara kapasitas 100 diisi 700. Jadi mereka tuh padat. Over capacity gila itu. Jadi mereka tuh untuk tidur aja tuh gantian. Itu harus gantian tidur, untuk berbaring itu harus gantian. Ada yang duduk baru ada yang tidur, ada yang duduk ada yang tidur. Jadi pas saya khotbah di situ itu pengap sekali rasanya, pengap sekali itu rasanya. Itu benar-benar kayak nggak ada udara segar lah. Ya itu sih tantangannya. Memang mudah bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang baik juga kepada kita, karena kan itu biasanya harus ada beneficial kan, ada give and take. Dan memang hubungan manusia itu berdasarkan give and take. Kenapa kita teman sama seseorang? Ya karena ada unsur give and take. Dan kenapa kita teman baik sama seseorang dalam tempo lama? Ya karena give and take semuanya. Ya kan, kenapa beberapa orang itu tetap jadi teman dan beberapa orang itu lupa? Ya unsur give and take itu kuat banget. Begitu. Jadi apa yang panggilan yang diberikan oleh Paulus di sini agak sedikit ekstrim sebenarnya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kasih persaudaraan itu pertama itu harus dipelihara. Mungkin itu nggak otomatis berkembang. Kenapa? Karena dalam setiap gereja ada yang disebut sebagai social clique. Itu pasti ada. Itu pasti ada. Nah, gimana caranya mencegah semua itu? Dipelihara, dipupuk tiap hari.
terus bertumbuh dalam kasih. Oke, ini masih di pelajaran hari Minggu ya, memelihara umat Tuhan. Tadi pelihara kasih persaudaraan. Pendeta Christian, gimana kita memelihara? Atau sebagai pendeta dulu lah, sebagai gembala ya, gimana sih memelihara umat Tuhan? Gimana memelihara domba-domba kawanan? Jadi di pelajaran 13 ini hanya diberikan contoh dari, ada banyak contoh tentang mengenai mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, tetapi itu hanya perwakilan saja di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Orang yang lapar diberi makan, orang yang haus diberi minum, telanjang diberi pakaian, bahkan orang asing harus diberi tumpangan. Ya, itu diambil juga, disinggung juga di kitab Ibrani. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Pertama, kita memelihara mereka, iman kita juga terpelihara karena kita berinteraksi dan melihat, coba saya di posisinya, saya dikategorikan pelajaran yang lalu tentang orang-orang yang di posisi kurang beruntung dan kita yang di posisi beruntung. Bagaimana kita berada di posisi mereka, apa yang mereka rasakan, kita juga bisa merasakannya. Bagaimana kita mengasihi, itu akan terbentuk. Beda dengan kita diam di rumah, kita tidak tahu kebutuhan mereka apa. Ketika kita bertindak, melakukan tindakan, maka iman kita akan mulai bertumbuh di situ. Kita akan di sini dikatakan emosional, akan ada emosional di situ, merasakan bahwa mereka yang membutuhkan kita. Begitu juga dengan Yesus. Yesus menunjukkan ya sekarang kita hidup di COVID. Saya tidak mau katakan COVID itu kita harus begini, harus begitu. Tapi Tuhan juga pernah menunjukkan bahwa Tuhan lebih menunjukkan kasih. Nanti yang lain itu ke belakang. Waktu orang yang kena kusta, bayangkan di zaman Yesus itu orang yang kena kusta itu penyakit yang sangat mematikan di zamannya ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia jamah, dia sentuh. Bayangkan, dia sentuh, dia jamah dan dia sembuhkan. Dia manusia loh. Tapi itulah yang Tuhan ingin tunjukkan di umat-umat Tuhan di akhir zaman. Karena pelajaran sekolah sahabat tentang berbicara tentang hari-hari terakhir. Setan membuat segala sesuatu agar supaya kasih kita lebih dingin sesuai dengan Matius 24. Kasih umat-umat Tuhan akan menjadi dingin. Tetapi di Matius 25 ditekankan lagi bahwa kasih kita harus panas. Bagaimana caranya? Itulah memberi makan yang lapar, memberi minum. Itu yang kita harus lakukan supaya kasih kita itu tetap panas dan bisa layak di dalam kerajaan surga. Itu praktikalnya itu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang keempat dari Ibrani 13, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sendal dan pezina akan dihakimi Allah. Kalau kita lihat pelajaran kita hari Senin, dikatakan Paulus memperingatkan para pembaca terhadap amoralitas seksual dan keserakahan karena itu adalah dua ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Hubungannya apa, Bang Elmo? Nah ini ya tadi ya balik kepada 10 hukum itu kan terdiri dari 2 hukum. Yang satu, kasihilah Tuhan Allahmu, hukum 1 sampai 4 ya. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, ingat dan kuduskan sahabat. Sedangkan 6 yang berikut itu adalah bagaimana Tuhan mendefine bagaimana kasih kepada sesama manusia itu gimana, supaya kita jangan salah gitu loh. Kadang-kadang kan orang agak sedikit tidak nyambung gitu loh terkait ngomongin kasih. Oh saya kasih, tapi kawin cerai gitu kan. Nah ini juga saking kasihnya gitu loh ya kan. Makanya Tuhan harus define bagaimana mengasihi itu gitu loh. Ya kan, jangan membunuh. Ya kan. Oh, pertama hormati orang tua. Yang kedua jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, ya kan? Jangan mencuri, jangan berbohong. Ini adalah salah satu, jangan mengingini yang terakhir. Itu bahkan di saat jangan mengingini itu di zaman sekarang kita ini udah sulit gitu loh. Ya. Kita mengingini bukan cuma harta orang lain. Tuhan sampai define loh, jangan ingini hartanya, jangan ingini lembunya, jangan ingini istrinya.
Segitunya loh Tuhan itu udah ngerti di zaman kita ini akan terjadi yang seperti itu gitu loh. Nah, di dalam konteks ini, apakah hal itu merugikan orang lain? Apakah yang kita lakukan itu menyebabkan orang lain itu menjadi korban gitu loh, ya kan? Akibat dari ketidakkasihan kita. Jadi penting bagi kita untuk mengerti konteks kasih itu dari 10 hukum yang Tuhan berikan, bagaimana dia define. Jadi kalau misalnya bicara mengenai ini apa hubungannya dengan mengasihi, ya jelas ya kita gimana kita bisa mengasihi orang terus kita tusuk dia dengan pisau. Itu agak aneh gitu loh. Ya kan? Jadi ya sederhana itu. Mungkin kedua hal yang dibahas ya, ketamakan dan amoritas seksual, karena ini adalah dua hal yang ditolerir oleh masyarakat Romawi kuno. Jadi contohnya dalam budaya Romawi kuno itu nggak ada masalah bagi seorang majikan untuk berhubungan seksual dengan budaknya, karena itu hak milik. Oke, jadi soal moralitas juga begitu bagi laki-laki, mereka mau main serong sama laki-laki sama perempuan lain nggak ada masalah, yang penting mereka menikah. Itu misalnya punya istri. Oke, jadi nggak ada masalah bagi suaminya itu untuk punya affair. Oke, biarpun sama budaknya itu nggak ada masalah. Dan kalau anaknya perempuan, mereka bisa pilih untuk aborsi. Jadi dari segi moralitas itu bangsa Romawi agak fleksibel mereka. Agak fleksibel, maksudnya immoral. Itu bukan fleksibel namanya. Kalau fleksibel itu, gue nggak. Agak fleksibel mereka. Jadi kalau memang pelajaran kita ini tepat karena pola pandang mereka itu sama dengan pola pikir kita sekarang. Jadi kita punya pikirkan, emang kalau saya seks bebas, urusan lo kenapa? Kan lo nggak dirugikan. Pernah nggak dengar istilah gitu? Kalau saya kawin cerai, hidup gue. Kan pada anak muda sekarang kan, kalau saya kawin cerai, kalau saya ganti-ganti pasangan, emang lo ruginya apa? Toh ini tubuh saya, it's my right. Iya kan, dan hal yang sama juga berlaku kepada aborsi. Ini pilihan saya. Makanya itu ada pro-choice atau pro-life. Kenapa? Karena kita melihat semuanya itu dari soal pilihan hidup. Kita nggak bisa ngatur pilihan orang. Nah itu merek keju tadi. Itu oh ya. Ya itu pertama. Ya kedua, greed kan. Pernah nggak dengar istilah greed is good? Pernah dengar. Iya kan. Lihat bagaimana kita memuja kayak Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich Surabaya itu ada. Kenapa? Karena bagi kita ya, lu bukan siapa-siapa kalau lu nggak kaya. Yang kaya bertambah kaya. Iya. Dan gimana caranya orang untuk menjadi kaya? Simple. Dia itu harus tinggalin semua nilai-nilai moralnya. Gue nggak bilang ya kalau orang kaya itu nggak bermoral ya. Tapi lihat deh. Yang bisa buat mereka kaya itu karena mereka itu dingin. Mereka nggak peduli. Ya mereka benar-benar sistematik dalam penghitungan untung ruginya. Makanya mereka bisa tambah kaya. Begitu. Jadi ini sesuai dengan pikiran Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dia seorang filosofer Jerman. Dia berkata bahwa nilai-nilai moral itu adalah social construct, itu diciptakan oleh masyarakat. Jadi ketika seseorang bisa lepas dari nilai-nilai moral inilah, mereka bisa disebut sebagai seorang Superman. Itulah konsep dari Friedrich Nietzsche. Dan inilah yang ditentang oleh Paulus dan penulis Alkitab. Bahwa justru ketika lo mau coba lepas dari nilai-nilai moral ini, lo bukan siapa-siapa. Oke. Dan itu makanya dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Karena karena kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi pilihannya ada antara kita menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang. Begitu kita menjadi hamba uang, sudah pasti itu moralitas kita semua itu lenyap. Baik dari segi seksual, baik dari segi bisnis etik itu pasti lenyap. Biarpun lu masih ngikutin bisnis etik di kerja bukan karena lu etika, enggak. Tapi karena lu tahu itu bakal bikin profit lebih banyak untuk diri lu. Betul kan? Kenapa kalian ikutin etika bisnis kan? Bukan karena kalian bermoral. Karena bisnis kan? Gue jadi takut. Bukan karena kita bermoral, tapi karena itu kan menguntungkan perusahaan. Untung gue orang IT, gue nggak ada bisnis begitu lagi. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan Pastor John juga mengenai cinta uang, bahwa ini memang pada zaman Yunani pada saat itu memang Paulus mengetahui bahwa cinta uang itu adalah salah satu kejahatan yang paling disenangi orang pada zaman itu, sehingga dia juga menyampaikan bahkan di satu ayat di kitabnya dibilang bahwa bahkan cinta uang itu adalah sumber dari akar dari segala kejahatan.
Jadi karena dan itu sangat real loh terjadi pada kita semua sekarang. Minggu lalu kita bicara soal pencapaian hidup. Banyak zaman sekarang pencapaian hidup itu dilihat dari materi. Oh, kamu sudah punya A, B, C, D, dan bahkan yang sedihnya sebenarnya orang tua yang memasukkan itu kepada anak-anaknya. Oh, kamu harus umur sekian kamu sudah punya ini, umur sekian harus punya, kamu mau sukses harus ini. Jadi di pendidikan moral itu sangat sedikit. Lebih fokus pada bagaimana mencapai kesuksesan dunia. Yang sebenarnya mereka mau bilang, oh ini kan supaya kamu menjadi orang, udah orang ya, supaya kamu menjadi orang ya. Terus jadi monyet. Maka sebenarnya inginnya supaya mungkin ujung-ujungnya mereka bisa kecipratan dari kesuksesan anaknya. Tapi ya itu motif masing-masing. Tapi maksudnya adalah kita mau diarahkan lagi nih oleh Paulus. Ingatlah Yesus of all the professions, apa yang dia pilih? Jadi tukang kayu, profesi yang apa? Paling rendah, Mungkin banyak orang melihat rendah, dibenci lagi kan? dibenci lagi. Dia mau memberikan kita contoh. Bukan ada hal-hal yang lebih penting dari semua dunia yang ditawarkan, termasuk tadi cinta uang tadi yang kita sangat gampang sekali tergiur di dunia sekarang ini. Jadi kita harus diarahkan lagi. Jangan cinta uang. Asal ada makanan-makanan cukup lah. Yang terpenting adalah kita jangan tertarik pada sumber uang, sumber rezeki, sumber berkatnya. Pada berkatnya, tapi pada dekat pada sumber berkatnya. Dengan itu engkau tidak akan memerlukan apa-apa lagi. Oke, thank you. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Lanjutkan diskusi kita di Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi kita ada dua yang kita mau bahas sekarang. Pertama pemimpin sama firman atau ajaran yang kita pelajari di hari Selasa dan Rabu. Ada yang mau kasih pandangan? Pendeta Christian. Jadi berbicara tentang pemimpin ya. Pemimpin ini konteksnya pemimpin yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan ada istilahnya pemimpin yang di sini juga pemimpin atau guru-guru palsu ada yang di sini. Tapi yang sesuai dengan berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu harus dihormati. Bukan dihormati dalam arti gila hormat atau apa, tidak. Karena pemimpin itu dia mencangkup gembala, ketua jemaat di dalam gereja atau dalam jemaat untuk menuntun para jemaat ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dalam jemaat itu sudah dituntun, maka akan menghasilkan sukacita. Kenapa dikatakan akan menghasilkan sukacita? Karena dari situlah para jemaat akan melihat pemimpin itu setia memperhatikan akan domba-dombanya, baik itu ketua jemaat ataupun gembala atau pendeta yang ada di dalam jemaat itu. Oke. Kalau tadi kita lanjutin ya di ayat 7 itu, perhatikanlah akhir hidup mereka. Itu kayak agak ngeri ya. Lihat nih sampai akhir mereka gimana ini, tetap setia atau enggak nih? Kan ada yang wah kelihatannya baik gitu, tiba-tiba di akhir hidupnya oh ternyata jatuh. Punya ini lah pengalaman atau masukan pandangan? Udah saya belum di akhir jadi saya nggak tahu. Tapi untungnya sih yang saya kenal pemimpin yang saya kenal ya bertahan lah setia sampai akhir ya. Dan ini apa contoh lah iman mereka ini luar biasa. dan saya melihat ya di dalam keluarga ya, dalam konteks keluarga, maksudnya bukan hanya keluarga darah ya, keluarga Tuhan. Saya pernah melihat keluarga yang terceraikan gitu loh, oleh karena ya perselingkuhan dan segala macam. Namun oleh karena istrinya ini benar-benar mencari terus suaminya ini yang sudah melarikan diri gitu loh, dikejar terus, dicari terus, pulang sayang, aku terima kamu apa adanya lagi. Setelah itu uang pensiunnya sudah dihabiskan, hamburkan semua gitu loh, dia balik lagi sama suami, sama istrinya ini. Dan saya pikir itu gambaran yang luar biasa dari keluarga Tuhan. Kita di dalam kehidupan ini tadi ya, kita sudah bicara di dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya,
di dalam Amsal ya, Amsal 34 apa? Yang katakan orang benar jatuh 7 kali tapi bangkit. Benar nggak? Kalau kata-katanya pendeta Yohanes, apa, orang benar jatuh 7 kali bangkitnya harus 8 kali gitu. Jangan sampai nggak bangkit gitu loh. Artinya kita perlu juga melihat di dalam naik turun badai kehidupan itu kita harus at the end of the day kita harus tetap berada pada akhirnya bersama dengan Yesus. Nah ini saya pikir ini pengharapan bagi kita bahwa selalu saya ulang-ulang Bapak kita itu seperti ayah yang mencoba membawa anak kecil untuk merangkak. Dia tidak akan lepaskan kita gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang seperti ini saya lihat itu membawa saya, wah ternyata bisa gitu. Orang itu seburuk-buruknya apapun, sejahat-jahatnya apapun, dosa apapun, tidak ada yang kecuali dosa terhadap Roh Kudus, yaitu menolak ya teguran Roh Kudus dan kembali udah nggak mau lagi. Ya dia nggak mau sama penyelamatnya, ya udah nggak bisa. Siapa lagi? Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita di atas muka bumi ini selain daripada nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain gitu. Nah itu kira-kira yang saya lihat ya, dan itu menjadi pengharapan bagi saya bahwa at any time dalam kehidupan kita harus siap untuk kembali dan bertumbuh dari kembali. Jadi setiap kita jatuh, berikutnya lutut kita harus lebih kuat, ya kan? Jadi jangan jatuh makin lama makin turun. Nah itu juga berbahaya juga itu. Bukannya makin bisa jalan, nantinya malah makin itu berbahaya. Jadi itu juga menjadi tantangan. Oke, ini yang saya lihat juga tadi sudah dikatakan bahwa pekabaran kitab Ibrani untuk hari-hari terakhir ini, untuk zaman kita sekarang, kita melihat banyak ajaran yang beragam dan anehnya ya. Dan kebanyakan sedihnya adalah orang-orang yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, tapi mereka mencari, mendapatkan ajaran yang beragam, aneh, menyimpang. Bagaimana kita menghindari atau memagari lah diri kita, orang-orang muda di gereja kita yang mencari gitu, mereka benar-benar pengen makan gitu, istilahnya pengen cari firman Tuhan, tapi kita arahin ke yang benar itu seperti apa? Gembalanya harus membawa dombanya ke padang rumput yang hijau. Kalau gembalanya nggak kasih makan dombanya, ya gimana mereka bisa hidup, ya kan? Dia akan cari nanti di kandang lain. Jadi kembali ke pemimpin ya. Iya, jadi ini tantangan bagi pemimpin agama ya, untuk bisa bagaimana tugas seorang gembala apa sih? Bukan hanya dia memberi makan, dia menjaga dari binatang buas, dia tidur makan dengan dombanya gitu. Jadi itu yang tantangan ya bagi kita semua, apalagi orang-orang yang merasa dirinya sudah menjadi ketua dalam jemaat, itu juga ya merasa banyak orang merasa. Dari sisi lainnya mungkin dari Bang Edmund tadi adalah bahwa bagaimana juga kenapa Paulus memasukkan elemen tadi, kan kalau kita lihat ya, dia suruh kita memperhatikan orang yang sedang di bawah keadaannya, juga dengan tentunya saudara-saudara kita. Dan sekarang dia mau angkat kita, jangan lupa juga loh, doakan loh yang di atas-atas kita, pemimpin-pemimpin kita. Karena kita sangat mudah ketika kita di bawahnya, kita melihat kekurangan-kekurangan kan di yang atas itu A, B, C, D. Tapi kita lupa beban berat yang mereka di pundak mereka juga yang ada, bahwa tadi bilang sebagai contoh sampai di akhir hayatnya. Coba kita pikirkan, contohnya pastors lah, makanya ada pray for pastors katanya. Jadi karena pastors ini mereka harus setiap hari mendengarkan keluhan-keluhan dari ada yang selingkuh, ada yang nggak ada pekerjaan, ada yang nggak ada yang sakit, semua dia. Sedangkan orang lupa untuk mendoakan mereka atau memperhatikan mereka. Ingatlah dan taatilah. Banyak kita juga suka menantang gitu. Jadi ini juga harus seimbang juga. Ya, Paulus mau kita seimbang bahwa betul tadi ada responsibilities yang besar untuk menjaga anak-anak dari waspada aja. Tapi kita juga sebagai awam, contohnya at least saya dan Bang Edmund, adalah kita juga punya role. Kita punya role juga untuk menjaga dari ajaran-ajaran itu. Yaitu kita bantu pastors kita. Kita juga walaupun kita bukan pastors, kita juga bisa. Contohnya tadi ada ketua jemaat juga, ataupun ada
tidak harus menunggu sebagai ketua jemaat, tapi kita bisa lead by example. Bahkan kebanyakan orang-orang yang terpilih jadi ketua jemaat itu adalah karena dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah bisa memimpin even sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Paling tidak itu yang terjadi di dunia korporasi juga seperti itu. Jarang orang kalau nggak punya skill kepemimpinan dia tiba-tiba langsung dipilih jadi pemimpin. Biasanya dia sudah melakukan mempraktikkan itu tersebut sehingga orang bisa melihat, oh ini punya potensi, wah dia ini, sehingga begitu juga. Jadi itulah menurut saya betul sangat berhubungan di pelajaran Selasa dan Rabu. Oke. Kembali lagi kalau kita belajar kitab Ibrani, fokusnya adalah Yesus gitu ya. Fokusnya adalah Yesus. Dan di akhir dari kitab ini ada kayak satu ilustrasi yang Paulus nyatakan di situ bahwa Yesus berada di luar kemah. Nah, ini apa sih maksudnya? Pendeta Christian mungkin bisa kasih penjelasan. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini tentang pergi kepada Yesus di luar kemah ada 2 poin yang bisa dibagikan. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus memposisikan diri bukan hanya di dalam zona nyaman kita, ya cuma mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan. Contohnya ketika kita mendengar tentang firman, Yesus mengasihi kita. Respon kita apa? Mengasihi Yesus. Tidak sampai di situ saja saya mengasihi Yesus, tetapi kita juga melihat bagaimana Yesus mengasihi kita, dia membantu kita juga mengasihi Yesus dengan cara yang sama. Yesus tinggalkan jejak-jejak di atas dunia ini, teladan yang baik untuk kita lakukan ketika ada yang sakit kita kunjungi. Kalau di zaman Yesus, waktu Yesus melakukan kunjungan, ada orang sakit disembuhkan. Kalau kita zaman sekarang, apakah langsung datang, oh saya berdoa pasti sembuh? Tidak. Kita datang kepadanya, setidaknya kita bawa dia ke rumah sakit. Itu praktikal kita. Yesus meninggalkan teladan seperti itu. Keluar dari zona yang tadinya saya duduk saja mendengar, oh saya bisanya keluar uang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah turun langsung. Jadi kita keluar untuk merasakan sama seperti apa yang Yesus rasakan ketika dia pikul salib. Bagaimana sih Yesus rasakan pikul salib? Kalau kita cuma diam di rumah, kita tidak bisa merasakan itu. Kita harus keluar dari zona nyaman itu. Dan pelajaran yang kedua tentang keluar dari kemah, yaitu dunia ini yang sudah penuh dengan dosa, kemah dosa. Kita harus keluar dari kemah dosa ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita dekat dan setia kepada Yesus. Maka kita akan keluar dan menikmati hidup yang kekal. Oke. Tetapi saya mau bawa satu sisi dari kemah ini yang dimaksud di dalam Ibrani 10 ini adalah sisi di mana Tuhan itu ada gambaran kan, kemah di padang gurun, kemah suci ya kan. Di dalam kemah suci ada bilik suci, ada bilik maha suci. Nah, ada pelataran. Pelataran itu yang disebut di luar. Di mana domba itu disembelih. Bukan dalam kemah kan, di luar kemah. Atau di luar kemah di mana domba itu disembelih. Pertanyaan, di mana Yesus disembelih? Golgota. Golgota, di mana Golgota itu? Di luar Yerusalem. Nah, artinya tempat di mana disalib itu di luar gitu. Ini menggambarkan betapa kita harus mengikuti Yesus, bahwa kita juga harus memikul salib kita sama seperti Yesus, ya kan? Keluar ke seluruh dunia dan menunjukkan bahwa beginilah jalan. Ya, I will go. I will go, ya. Beginilah jalan kebenaran dan hidup itu. Inilah Yesus yang saya ikut itu. Saya pikul, tadi disebutkan pendeta, pikul salib saya gitu loh. Jadi seperti Yesus juga pikul salibnya, di luar dia korbankan. Jadi pengorbanan kita, pengorbanan saya. Di mana pengorbanan saya? Dalam I will go ini, to spread the gospel, untuk membawa Injil ini ke seluruh dunia. Oke. Pendeta John, boleh memberikan kesimpulan bukan hanya untuk pelajaran pekan ini, panjang triwulan mengenai kitab Ibrani. Ya, jadi semua persembahan dan pekerjaan Yesus sebagai perantara di Ka'bah Tuhan itu mendorong kita untuk melihat pengorbanannya di luar Ka'bah. Jadi apa yang dia buat dan menanggung hinaan seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani tadi. Oke, jadi begitu kita membawa kabar baik ini, kita juga harus menanggung hinaan, kita juga harus siap untuk disalibkan dan menderita apa yang ia derita. Oke. Dan ketika kita melihat, ketika kita mengalami hal yang telah ia alami, ya responnya cuma satu tadi, I will go. Tapi itu juga nggak cukup, karena once I go,
you must go also with me. Hmm. Oke, jadi bukan sekedar I will go, tapi we will go. Ya, gue bukannya mau revisi motonya GC ya, tapi ingat, I will go itu, well, memang bagus ya, pribadi I. Oke, tapi kita harus ingat bahwa panggilan kita itu adalah sebagai jemaat, contohnya kayak di dalam ayat 22. Oke, Bukit Sion kekuatan Allah yang hidup, suatu kumpulan yang meriah, jemaat, anak-anak sulung, roh orang-orang benar yang menjadi sempurna. Ini semuanya kata-kata yang bersifat kolektif. Kita sebagai satu entitas, itu makanya Paulus berkata berkali-kali ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, itu ayat 7 yo. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpin. Nah, jadi itu ada korelasi itu dua-duanya, penekanan dengan penekanan yang begitu kuat. Artinya apa? Ya, we will go. Sebagai jemaat bersama-sama, kita harus kabarkan, pergi keluar dari zona aman kita dan menjangkau orang-orang yang belum pernah kita pertimbangkan semuanya. So, siapa orang-orang yang belum pernah kita jangkau? Itu pertanyaannya. Banyak. So, that's our job. Thank you, Pendeta Jam, thank you Pendeta Christian, Bang Edmund dan juga Bigi yang sudah berdiskusi bersama. Kita sudah mempelajari satu triwulan ya, satu buku, satu kitab Ibrani yang fokusnya kepada Yesus, tetapi diakhiri dengan peliharalah kasih persaudaraan. We will go. Amin. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.